yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Agama, di mana room ini dibuka untuk mengcounter room-room Kristen yang banyak bertanya tentang Islam. Maka bergantian saya yang bertanya tentang Kristen ataupun kalian yang bertanya. Silakan Pak Gideon menjawab premis saya tentang 2 Samuel pasal 12 ayat 11, di mana Tuhan mengambil istri Daud untuk ditiduri anaknya dan menghukum Daud yang berzina dengan mengizinkan perzinahan lain gitu, dan bahkan menghukumi dengan secara tidak adil yang berzina Daud tapi yang lain yang dihukum. Mungkin Pak Gideon bisa menjelaskan, silakan. Halo, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak Gideon. Pertanyaan yang tadi sih, kalau tadi pertanyaannya dibilang benar terjadi, emang benar terjadi ya kan? Oke, terima kasih, divalidasi lagi, siap. Mudah-mudahan Joe menonton ini ya. Silakan Karena Pak. memang gini. Tapi flashback lagi, emang di perjanjian lama itu banyak hal-hal yang bahwa apa namanya itu? Kita nggak bisa pakai bawa logika bahwa banyak juga di perjanjian lama itu Tuhan bilang kayak waktu zaman perang kan antara Bani Israel memerangi kan, Tuhan suruh memusnahkan. Iya. Kan kalau secara logika kan memusnahkan itu kan membunuh gitu kan. Iya, Tapi betul. emang itu perintah Tuhan, ya kan? Iya. Ya. Jadi itulah di perjanjian lama. Jadi saya emang seperti yang tadi kayak premis bilang Tuhan itu emang benar bahwa Oke, terima kasih. Terima kasih. zina kan harus dihormati. Iya. Nah, tadi yang Uni Rifa bilang bahwa Tuhan mengizinkan ya kan, apa namanya? Tuhan mengambil istri orang untuk dizinahi orang lain. Maka Tuhan menghukum pezina yang adalah Daud dengan menjadikan Absalom berzina dengan ibunya gitu loh. Menghukum pezina kok dengan zina lain yang dinobar orang rame-rame gitu. Udahlah menghukum pezina, tapi dengan perzinahan baru yang ditonton orang rame-rame gitu Pak. Itu premisnya. Bukan dengan ibunya, dengan istri-istrinya. Kan kita nggak tahu istri yang mana. Iya, saya tidak bicara istrinya. Maksudnya saya tidak peduli. Yang penting Tuhan mengambil istri Daud untuk diberikan kepada anaknya untuk dijinahi di hadapan orang rame-rame. Tuhan menghukum pezina yang adalah Daud dengan mengambil istri Daud untuk dijinahi anak Daud, ditonton rame-rame, dinobar gitu, nonton bareng-bareng orang gitu loh. Aksi perzinahan ini ditonton orang rame-rame dan itu atas prakasa Tuhan gitu loh. Dan ini juga dibilang kan apa tadi, bahwa dosamu apa tadi, perbuatan ini yang ayat mana yang dibilang akan dipertontonkan, Mbak? Itu tetap di ayat yang sama Pak, di ayat yang sama itu 2 Samuel pasal 12 ayat 11 Pak. Silakan Bapak baca dulu deh, nanti baru Bapak jawab ya. Atau saya bacakan boleh? Udah, ini saya bacakan. Oke. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya kan, secara terang-terangan kan, nggak ada juga dibilang dipertontonkan kan gitu sebenarnya. Ini Pak, Bapak lihat ayat korelasinya Pak. Enggak, Bapak lihat ayat korelasinya. Ayat korelasi itu terjadi ketika di 2 Samuel pasal 16 ayat 22 Pak. Itu korelasi ayatnya Pak. 16 ayat 22. Saya baca sebentar ya. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya sudah berdiskusi dengan sangat luar biasa ya. Saya respect dengan Pak Gideon ini. Nggak seperti tadi, nggak bisa jawab tapi tantrum. Ya ampun. Nah, di ayat 22 dibilang lagi, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya kan? Ya benar kan? Jadi kalau zaman dahulu kan ada kemah-kemah. Jadi nah kan kita nggak, kalau dipertontonkan bisa aja gini kan, secara kontekstual itu si Absalom masuk ke kemah dan gundik-gundiknya. Makanya tadi kalau di Uni Rifa bilang ibunya, belum tentu loh ibunya kan, gundik-gundiknya lagi. Bukan, enggak, saya nggak bilang ibunya Pak, yang penting itu istrinya. Tadi sempat bilang, ya. Enggak, saya nggak pernah bilang. Saya nggak pernah bilang bahwa itu adalah ibunya Absalom sendiri ditiduri gitu. Ya. Enggak. Saya cuma bilang istri orang yang adalah istri Daud diberikan kepada anaknya Daud untuk ditiduri di hadapan seluruh Bani Israel. Iya, dan nggak ditonton secara langsung, kita juga nggak tahu kan. Secara nyatanya ditonton nggak langsung kayak gitu. Contohnya kayak film-film itu kalau kita bicara belum tentu kan kita nggak ada di situ Pak. Cuman kalau narasinya di situ kan begini Pak. Lalu diambillah nih. Kalau kita bicara kemah, berarti dalam kemah kan Mbak Uni.
benar kan? Dibentangkanlah Jadi kemah di atas sotoh gitu kan, dalam dan itu kemah dilakukan berarti di hadapan Bani Israel. ya, dan si Absalom masuk ke kemah kan. Oh, berarti orang-orang Bani Israel cuman ngelihat aja di belakang layar gitu ya Pak, gitu kali ya? Ya kan bisa kalau pakai logika Oh, berarti gitu. mereka di kemah. Iya kan juga gitu. sih, berarti cuman dengar-dengar doang dari belakang Bukan mereka jadi- gitu ya? Bukan jadi bukan dipertontonkan yang dilihat langsung kan, kita nggak ada ayat Oh, dibilang gitu. langsung. Iya, tapi cuman mungkin dari dengar-dengar dari belakang kemah kali ya, gitu ya Pak ya? Ya, nggak Wah, tahu. Itu kasihan juga, Jadi- kasihan juga jadi- mereka gitu ya, nggak dapat klip melihat, aslinya gitu. melihat itu pun bisa dari Tapi jauh masuk loh. akal sih, nggak masuk akal juga sih kan di atas kemah gitu kan, terus nggak ditonton Iya. tapi Terus ya kita istilahnya juga mereka tahu tuh cuman kemahnya itu kita kemah lihat di yuk atas nggak gunung. kita lihat bagaimana kalau kita lihat Scholar Kristen aja ya Pak ya, mari kita lihat ya Pak ya. Ntar ya. Oke, karena kan kita kalau baca pakai teks asli ya Pak, teks asli. Ya, Menarik ini, Kak suka dengan Bapak dapat ilmu baru kita kan, enak tuh kalau diskusi begini. Tapi Bapak membenarkan ya Tuhan mengambil istri orang untuk ditiduri orang lain. Bentar. Kasihan juga Bani Israel cuma dengar-dengar aja ya. Nah, mari kita lihat nih. Oke, mana ini ya? Mana nih? Tadi saya udah dapat kemarin Pak gambaran kemahnya seperti apa. Sebentar. Bentar ya Pak ya. Aduh, kemana data-data aku ini? Nah, ini dia nih. Ah, ini mana ya? Nah, ini aku tuh belajar keyahudian Pak. Jadi aku tuh melihat bagaimana kemah-kemah yang terbentang Pak. Pernah aku lihat bagaimana bentuk kemahnya. Kemah di sotoh. Kemah di atas sotoh. Atas sotoh. Sotoh zaman Daud. Nah, tuh. Mana sih gambarnya ya? Biar kita lihat kemahnya seperti apa. Nah, kemahnya itu seperti ini, Pak. Seperti ini ya. Kalau teman-teman boleh cross check di Google kalau mau lihat kemah itu seperti apa gitu ya. Ini kemahnya begini nih. Mana ya kemahnya? Karena kan jangan samakan kemah dulu dengan zaman sekarang, guys, yang ada kelambunya seperti itu, yang seperti bisa ada zippernya gitu. Jangan sama-samain begitu ya. Kita bicara tentang kemah zaman dahulu kala. Mana ya? Duh, mana nih? Yang lebih tepat itu, nah ini. Teman-teman kalau mau lihat itu, aduh, bukan ini. Ntar ya Pak, kok hilang gambarnya. Aku tuh punya loh Pak gambaran kemahnya dulu. Nanti aku kasih teman-teman, nanti aku kasih ke Cebi, nanti Cebi tinggal pasang nanti ya. Ini 2 Samuel pasal 12 ayat 11, aku pakai ini aja di literasi asli. Ya, lanjut Pak. Berarti Bapak sudah membenarkan artinya gitu. Nah, pertanyaan premis kedua Pak, kenapa di situ bukan Daud yang dihukum mati, sementara pejina itu yang harus dihukum mati sendiri, tapi Tuhan membunuh anak hasil jinahnya itu. Kok kayak kejam banget gitu Pak. Sudahlah, Daud yang berdosa tapi anaknya yang dihukum ditulah Tuhan. Nah, kemudian yang menanggung dosa kok yang menanggung hukuman juga istri-istrinya Daud gitu Pak. Ya, kok Tuhan menghukum pejina dengan mengadakan jina baru gitu. Mungkin itu bisa Bapak jawab dulu sebelum saya menemukan kemahnya sotoh Absalom ya. Silakan Pak. Oke, jadi begini kan. Jadi kalau kenapa Tuhan kayak gitu, cuma Tuhan yang tahu pikirannya. Sebagai saya sebagai umatnya kan begini. Karena apa yang terpikirkan dalam secara pikiran saya sebagai manusia nggak bisa melampaui pikiran Tuhan gitu kan. Jadi kenapa nggak si Daud? Kenapa nggak si Daud yang mati? Memang akhirnya kan ada yang mati kan, karena memang berzina adalah mati kan. Enggak, kalau di dalam kitab Imamat itu Pak, maka pejina itu yang harus mati Pak. Tulisnya begitu Pak. Bapak silakan lihat cek di dalam kitab Bapak. Ya, pejina itulah yang harus mati gitu. Itulah kedaulatan Tuhan. Saya juga nggak tahu kenapa nggak Daud, malah jadi keturunannya yang meninggal. Padahal anak itu kan nggak tahu apa-apa gitu loh Pak. Maksudnya anak itu kan nggak ngerti apa-apa gitu. Itulah saya tadi yang bilang lagi Mbak Umi bahwa memang kalau dipertanyakan kenapa Tuhan begitu. Nah ini saya suka dengan Bapak Pak. Saya tidak akan paksa Anda lagi untuk menjawab itu, sudah Pak. Berarti itu sudah ranah iman nih. Saya hargai dengan jawaban Bapak. Sudah. Kenapa Tuhan begitu kejam? Ya itu kedaulatannya Tuhan. Siapa harus yang dibela, siapa yang Tuhan kan. Tapi kalau dibilang itu terjadi, kalau secara kalau kita dibilang terjadi itu dan itu bukan perumpamaan, ya itu memang terjadi. Tapi kenapa itu Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan yang saya imani. Udah, kalau begitu saya sudah nggak akan paksa lagi Bapak menjawab.
saya juga menghargai pernah Bapak bertanya ya. gitu di perjanjian Iya. lama, kenapa kok Tuhan begitu kejam membunuh-bunuh orang gitu kan. That's why akhirnya saya imani bahwa di perjanjian baru bahwa digenapi bahwa sekarang adalah hukum kasih kan gitu. Karena konsekuensinya gini Saya sih Pak. setuju memang itu terjadi. Siap, terima kasih jawabannya. Jadi begini, sebenarnya itu yang saya butuhkan itu dari teman-teman Kristen adalah kejujuran gitu loh. Yang saya khawatirkan itu teman-teman Kristen secara nalar itu menolak, tetapi saking menolaknya bahkan sampai berani mempelintir kitab suci gitu loh. Itu yang saya lihat dari Joe tadi, dia berani mempelintir kitab sucinya, mengada-adakan jawaban hanya untuk membela yang betul-betul terjadi gitu, tanpa mau belajar lebih lanjut. Dan saya lebih respect dengan Gabriel yang menjawab bahwa betul terjadi dan itu memang konsekuensi. Sebenarnya sudah banyak teman Kristen yang menjawab bahwa itu benar-benar terjadi, cuman tidak sedikit Pak yang memang membantah karena menurut logika kan itu kayak aneh aja Pak, masa Tuhan begitu ya kan. Benar. Nah itu kalau Bapak menjawabnya bahwa ya menurut saya begitu, itu saya tidak akan lagi Bapak Gideon untuk menjawab. Mungkin Bapak ingin bertanya tentang Islam ke saya, silakan Pak. Mungkin kita bisa mengadakan perbandingan bagaimana Tuhan dalam versi Islam gitu dengan mungkin korelasi yang sama gitu. Silakan Pak. Oke, kita kedatangan Pak Pendeta Sitepu. Silakan Pak Gideon bertanya tentang Islam ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Saya kalau Islam saya memang saya nggak pernah membaca Al-Quran juga. Saya nggak pernah baca tentang referensi Al-Quran juga. Tapi karena kalau menurut Bapak Pak, izin ya, mungkin kita lebih ini ya, Pastor Yanto Simanjuntak, silakan Bapak naik Pak Pastor. Mohon maaf ya, saya harus jambak Anda. Nggak, kalau menurut Bapak kan memang itu ranah imani nanti. Tapi kalau menurut Bapak memang begitu nggak sih Tuhan gitu? udah naik. Halo, selamat malam Pastor. Standby dulu Pastor, izin ya. Nanti saya sapa Pastor karena kita dengan Pak Gideon dulu ya. Hargai teman-teman Bapak yang sudah duluan. Enggak, kalau menurut secara Bapak memahami, Bapak mengimani bahwa Tuhan memang seperti itu gitu. Seperti bagaimana? Ya itu melakukan hal seperti itu yang kita sama-sama. Balik lagi Mbak Uni kan, bahwa kedaulatannya Tuhan itu nggak bisa terselami dengan saya logika saya. Jadi baik. Jadi makanya saya Siap. adalah Siap. di perjanjian lama itu udah digenapi Tuhan, di perjanjian baru. Ya. Jadi Dulu saya bertanya ya. itu. Bapak tahu nggak? Sebenarnya begini Pak ya, izin ya, faktual yang terjadi itu ada sebuah aliran ini bernama Marcion ya. Ini bukan jadi tema kita ya, tapi saya just for informasi aja buat Pak Gideon ya. Dan ini tidak akan saya bahas dengan teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada yang mau membahas ini, saya tidak mau bahas. Saya tetap di tema saya 2 Samuel pasal 11 tadi. Ada namanya aliran Marcion Pak. Marcion ini mengatakan bahwa Tuhan PL dengan Tuhan PB itu berbeda. Kenapa? Mereka tidak percaya Tuhan di PL itu tuh Tuhan seperti itu, banyak membunuh, melakukan hal-hal aneh gitu. Mereka nggak percaya bahwa itu Tuhan. Bahkan salah satu ada 3 tokoh sih kemarin itu di apa namanya di TikTok saya. Bahkan di TikTok ini menyebar dan sekarang mereka sudah nggak ada lagi ya, karena mereka dianatema sama Kristen lain kayaknya. Dan aliran Marcion itu memang ada Pak. Mereka itu mengatakan salah satunya namanya Reni sama Pak Tito bilang bahwa bahkan Yahweh itu adalah iblis katanya. Kenapa? Dia nggak percaya Tuhan seperti itu. Nah, maksud saya itu begini. Ternyata bukan hanya umat Islam yang mempertanyakan, bahkan dari kalangan internal Kristen sendiri bahkan muncul aliran Marcionisme sebagai penolakan terhadap Tuhan yang seperti ini gitu. Nah, maka mereka mengatakan Tuhan yang sesungguhnya itu ya cuman Yesus, karena Yesuslah yang tidak pernah membunuh dan tidak menampar pipi kiri kasih kanan, mengajari kasih musuh gitu menurut mereka. Cuman konsekuensi dari ajaran Marcion ini adalah menuduh Tuhan Bani Israel yang dalam kitab Taurat itu, perjanjian lama itu kan iblis, pada akhirnya kan begitu. Itu yang dianatema oleh Kristen lain. Itu informasi yang valid Pak, silakan Bapak cross check dalam Google Marcionisme, silakan Bapak cross check. Nah, kemudian kalau Bapak bilang bahwa kalau di dalam perjanjian baru kan sudah digenapi tuh Bu Rifa. Kalau dulu perjanjian lama memang Tuhan seperti itu. Nah, ada perubahan karakteristik Tuhan di sini Pak. Pertama, karakteristik Tuhan yang di dalam perjanjian lama terlihat kejam. Ternyata Tuhan yang di dalam perjanjian baru itu terlihat baik. Nah, Tuhan yang perjanjian lama itu adalah Tuhan yang versi roh, tiba-tiba berubah menjadi manusia. Kok menjadi lebih baik? Maka saya pernah buat judul, apakah Tuhan bertobat? Begitu Pak, saya pernah buat judul seperti itu untuk dijawab oleh teman-teman Kristen. Kalau tidak silakan jawab, kalau iya silakan jawab gitu. Karena saya menggunakan literasi secara umum. Bertobat itu adalah adanya proses penyesalan dengan adanya perubahan sikap. Nah, maka saya membawa premis ini kemarin kepada teman-teman Kristen. Ya, premis ini berupa pertanyaan bisa, juga pernyataan bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar Tuhannya Kristen bertobat? Tapi kita nggak bahas itu ya Pak. For your information aja Pak. Oke, Pak Gideon standby dulu, istirahat dulu. Saya sapa dulu kepada saudara-saudara kita yang sudah bergabung. Di sini ada, loh, mana tadi Pak Pendeta kita?
Pak Pendeta kita mana? Pak Pendeta, Pak Pendeta Sitepu. Oh ini Pak Pastor. Kalau Pak Pendeta Sitepu sudah turun kah? Astagfirullah. Oke. Nanti ada. mana Pak Pendeta Sitepu? Nggak ada. Oke, beliau turun ya. Oke, kita sapa dulu Pak Pastor Yanto. Halo Pak Pastor Yanto, selamat malam. Izin Bapak, saya mempertanyakan ayat dalam kitab suci Bapak. Jangan marah kepada saya, karena saya lakukan ini untuk sebagai counter terhadap umat Kristen yang juga mempertanyakan ayat-ayat kitab saja. Kalau Bapak tidak mau menjawab, saya tidak akan paksa Bapak menjawab. Silakan Bapak bertanya terkait tentang Islam saja, gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak. Terima kasih sudah bergabung di room saya. Silakan Pak Pastor. Terima kasih Uni, saya udah dinaikin ya. Saya sebelumnya ucapin terima kasih banget nih Uni, udah saya simak, udah baca Kejadian sampai Wahyu ya. Oh hebat sekali ya, keren Uni. Menyikapi Ada yang belum sih Pak, ada yang belum Pak. Satu Pak, surat apa namanya tuh, yang surat Paulus ini saya lupa, ternyata saya Filipi ya? nggak tahu. Bukan Filipi Pak, saya bahkan nggak tahu kalau ternyata ada yang disebut dengan surat bukan Filipi, ada satu lagi tuh. Filemon. Dan Pak Dondi itu Filemon ya. Saya kaget pas Pak Dondi bilang kamu udah baca ayat Filemon. Bilang, emang ada ayat Bible Filemon? Ada. Saya ternyata miss itu Pak, tapi udah lanjut Pak. Baik Uni. Pertama itu saya apresiasi karena ternyata Terima kasih. Uni udah baca. Saya banyak ketemu jemaat malah belum baca kitab Kejadian sampai Wahyu gitu. Tapi Uni sudah ya, makasih. Nah, saya hanya sedikit menyikapi saja Uni yang tentang premis berarti Tuhan mengambil istri-istri atau perempuan-perempuan lalu diberikan kepada orang lain, itu satu. seperti itu ya. Nah, pertama saya percaya betul bahwa memang itu terjadi Uni, itu terjadi. Oke, terima kasih. Jo yang di bawah kalau masih nonton ya. Jadi saya mau bilang begini. Rungokno Jo. Yang pertama, jadi tadi si Gabriel sudah coba jelaskan kronologisnya. Ya, keren Gabriel Pak. Keren Gabriel. Singkat cerita bahwa Daud itu bersalah dan Nata menyampaikan gitu loh. Jadi muncullah ayat yang tadi Uni sampaikan. Aku katanya akan mengambil istri-istrimu di depan mata orang dan memberikan kepada orang lain. Ya kan? Nah, yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa setiap konsekuensi kesalahan harus ada hukumannya. Itu harus pertama. Dan Uni juga tadi saya sempat lihat yang tentang berzina, betul. Cuman kan kita harus lihat Daud bertobat, Daud mengakui kesalahannya. Jadi kalau nanti cerita di dalam itu, bahkan ketika anaknya sudah tahu pasti mati, dia harus berpuasa, enggak berharap belas kasihan Tuhan, tapi enggak, memang anak itu harus mati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah bicara nanti tentang gundik-gundik itu yang diambil, karena gundik-gundik zaman dulu itu sebuah kehormatan. Nah, ya, jadi kalau itu kan maksudnya gimana Pak? Gundiknya yang menjadi kehormatan gitu? Bukan. Kepemilikan raja punya istri, punya gundik. At least baik istri atau gundik yang milik raja diganggu orang lain, berarti dia mengganggu kehormatan seorang raja. Nah, itu kan muncul, paham. Itu muncul dari sahabatnya kan. Sahabatnya itu yang memberi cerita untuk gua harus ngapain nih gitu. Nah, dia bilang gini aja, lu hampiri gundik-gundik bapakmu kan gitu. Nah, itu artinya begini, sebetulnya Absalom itu sedang mengambil semua kehormatan yang Daud punya. Itu sudah sebuah hukuman. Nah, Daud tahu hukuman itu sangat berat. Makanya kalau Daud melawan, Daud bisa saja melawan, tapi Daud tidak memilih tidak melawan. Dia tahu itu konsekuensi hukuman. Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, mau membunuh dia mau dikudeta, bahkan sebagian pasukannya itu memilih ke pihak Absalom. Nah, terus maksud saya begini, premis itu memang bisa saja dibuat, cuman kadang-kadang kita jangan bermain kata, karena memang kalau kata dipakai untuk letterless agak bingung Uni. Contoh begini, ada bilang ibu kota Jakarta adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Oh, ada ibunya ya. Berarti Indonesia punya bapaknya dong. Bapak kotanya mana kan enggak? Oke, saya paham kalau itu. Makanya maksud saya satu, kedua, sebetulnya Tuhan kan kita tahu Tuhan tadi sudah disampaikan juga rekan kita, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya kemahatauan. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang kaget-kaget.
Dia sudah tahu perjalanan hidupnya. Terus pertanyaan tadi yang saya coba jawab, kenapa Daud tidak mati? Karena ada nubuatan Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Kalau hari itu Daud mati, maka tidak ada Yesus. Gitu loh. Jadi sampai situ aja. Oke, ini maaf ya Pak, jawaban Bapak itu menimbulkan reaksi karena saya kan manusia berpikir, jadi saya tentu bereaksi. Izin ya, ini saya peringatkan kepada teman-teman Kristen yang ada di room saya. Pertanyaan saya boleh di skip, tidak dijawab, dan saya tidak akan merendahkan siapapun yang menolak untuk menjawab karena itu hak prerogatif. Yang kedua adalah luruskan kalau pertanyaan saya ini berbau bermuatan, oh ini salah pertanyaannya, nggak apa-apa, jujur saja ya, karena saya lebih suka dikritisi seperti itu biar kita tidak menimbulkan saling benci gitu. Pertama, premis bahwasanya Tuhan mengambil istri orang untuk diberikan kepada orang lain itu ternyata betul. Nah, yang kedua adalah Bapak Pastor bahkan mengatakan bahwa Tuhan memang harus menghukum konsekuensi. Dan ini yang saya menjadi bertanya-tanya. Iya, kalau di dalam kitab Imamat kan pezina itu yang harus mati. Dia yang berzina itu dia yang harus mati. Tapi kenapa Daud yang berzina Daud yang berzina malah yang dihukum anak hasil zinanya? Ternyata jawabannya menurut Pak Pastor Yanto, karena Tuhan akan melahirkan Yesus dari Daud, dari keturunan Daud. Betul begitu ya, Pak? Bukan. Jadi ini gimana? maksud saya ya maaf ya, silakan. Nggak apa-apa. Maksud saya baik kronologis itu tidak boleh dipenggal Uni maksudnya. Maksudnya begini. Pertama kita harus pahami hukum itu kan bersifat adalah pertama gini. Hukum itu ditetapkan pertama kalau zaman dulu kalau ada orang berzina harus ada yang melaporkan. Jadi makanya nanti perhatikan di Imamat. Kalau saya punya istri, zaman Imamat ya, kita kan kembali coba ke belakang dulu. Saya punya istri, lalu saya tahu istri saya berzina, harus ada saksi yang menyaksikan dan saya yang melaporkan. Maka siapa yang berzina itu yang dihukum, itu pertama. Nah di kejadian ini sebetulnya kalau tuh sebenarnya kan nggak ada yang tahu nih. Tidak ada satu orang Pak, ada Pak. Kan yang diperintahkan Daud untuk mengambil istri Uria itu kan pegawai-pegawainya. Maksudnya kan dia menginginkan istri Daud ketika dia melihat kalau hubungan intim, maksudnya kalau hubungan intim dia berdua ada yang ngintipin, memang nggak tertulis ada yang ngintipin, ada yang nemenin gitu ketika mereka lagi berhubungan badan gitu. Oke. Coba oke Uni, makasih. Tapi kalau Uni perhatikan waktu Daud itu cerita ini berawal dari perang, pasukannya perang. Daud ada di soto lalu ngelihat wanita ini cantik sedang mandi, ya kan gitu. Dan dia mengingininya. Waktu mengingininya, cuman dia yang tahu nih, dia Tuhan sama setan yang tahu. Pertama, sehingga dia berstrategi. Maka saya bilang sebetulnya saya setuju. Daud adalah mafia terbesar pertama yang ada di dunia. Kenapa? Dia merancangkan kematian seseorang dengan berstrategi. Taruh Uria paling depan. Supaya tujuannya lalu kau tinggalkan supaya dia mati. Kan itu otaknya Daud. Dia jahat. Tapi astagfirullah, maaf ya Pak, astagfirullah. Lanjut. Memang itu yang terjadi, nggak apa-apa. Itu kan perspektif Bapak. Tapi kalau saya pribadi kan mencintai beliau karena beliau adalah Nabiullah. Silakan Pak, astagfirullah. Dia orang paling jahat karena dia merancangkan orang untuk mati lalu mengambil istrinya. Gitu loh. Nah, tapi itu yang saya bilang, saya setuju dengan Gabriel. Tuhan itu sangat mengasihi orang yang mau datang minta ampun, dia menyesal, betul-betul menyesal. Nah makanya saya bilang gini, jangan dipotong karena kata aku mengambil. Bagaimana kita melihat Tuhan mengambil perempuan-perempuan itu? Diapain? Ibu pernah melihat? Tidak. Kita tidak pernah melihat Tuhan diambil, diangkat, kasih, tidak. Konsep kata mengambil adalah begini. Maka saya bilang gini, Alkitab itu punya dua isi. Pertama itu informasi, kedua ajaran. Alkitab sedang memberikan sebuah informasi. Ini loh yang dilakukan Daud. Ini loh sisi buruknya Daud. Tapi ada ajaran. Jangan engkau berbuat seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan dipelintir seolah-olah Tuhan mengambil, diangkat, lalu dikirim ke enggak. Tunggu. Jangan memperspektifkan. Saya tidak pernah menambahkan narasi apapun dari yang tertulis, Pak. Izin ya. Jadi kalaupun ada narasi yang muncul dari teman-teman Kristen itu narasi liar teman-teman aja. Saya hanya mengatakan
Ya. Tidak, maksud gini saya Uni. Astagfirullah. Uni kan Uni sedang membuat sebuah premis. Iya, premisnya Tuhan mengambil istri orang untuk mengambil. Nah, diberikan pertanyaan kepada. saya begini. Ya. Setuju. Pertanyaan saya gini, bagaimana Uni melihat Tuhan mengambil perempuan itu? Oke, begini. Saya kasih contoh aja deh, Pak. Bapak kasih Bapak rezeki selama ini Tuhan bukan? Tuhan. Ya, kan nggak Tuhan yang langsung datang ke Bapak jadi bos Bapak kan? Ya. Ya udah, Pak, sesimpel itu, Pak. Ya, tapi begini, Uni tidak bisa kata mengambil itu, ya kan? Mengambil itu gini. Kalau saya melihat anak saya mengambil, maka saya tahu proses mengambilnya. Dia pegang itu barang. Nah, maksudnya gini, kata mengambil, gini, Tuhan itu punya kedaulatan. Kalau nggak perlu, ngapain pakai proses itu? Dia maha kuasa. Ngapain repot-repot? Poinnya apa, Pak? Tunggu, kan Bapak sudah mengakui bahwa itu terjadi. Lalu poinnya apa gitu? Saya cuma gini, jangan premisnya seolah-olah kan Uni sedang membuat premisnya Tuhan mengambil apa yang lalu mengambil mempertontonkan gitu. Maka saya bilang tadi di sini kita saya mau bilang gini, nggak apa-apa sih, katanya ini kan kita masing-masing. Bapak coba deh, saya itu bukan premis dari asumsi liar, Pak, tapi dari yang tertulis. Di situ Tuhan berfirman, aku akan mengambil istrimu. Jadi saya mengambil perkataan itu, bukan menambahkan dengan kata-kata saya yang baru, Pak. Izin ya. Betul. Itu nggak apa-apa, maksud saya kan saya coba menyampaikan premis itu kan dibuat gini loh, membuat sebuah kata-kata. Ini kan kayak permain kata-kata aja, Uni. Bukan, saya tidak menambah. Coba di sisi mana kata-kata yang saya tambahkan? Gini ya. Di situ aku saya tanya, dengan boleh saya nggak saya nanya ke Uni? Ya udah, boleh. Apa yang Uni tangkap dengan kata mengambil? Oke, izin. Terima kasih Black atas pupuknya. Oke. Jadi gini, Pak. Di sini saya tidak sebodoh itu menuduh bahwa Tuhan turun jadi manusia terus ngambil secara paksa, tangannya istri-istri Daud dipegang terus ditarik-tarik terus didorong-dorong ke Absalom. Gak gitu, Pak. Tidak seperti itu, Pak. Bahkan walaupun itu terjadi, sebenarnya kalian nggak perlu heran juga sih kalau memang itu terjadi. Kenapa? Kan kalian percaya Tuhan bisa jadi manusia terus datang ke dunia gitu. Padahal saya tidak bawa premis seperti itu. Yang dimaksud dengan Tuhan mengambil adalah di situ Tuhan menyatakan sikap bahwa hukuman yang diberikan kepada Daud dengan cara istrinya ditiduri oleh orang lain. Walaupun Tuhan yang berfirman bahwa itu Dia yang biarkan hukuman itu terjadi, karena yang menghukum adalah Tuhan. Gitu loh, Pak. Jadi saya tidak pernah Ya, justru teman-teman Kristen yang selama ini percaya bahwa Tuhan itu kalau seandainya datang menebus, ya udah dia betul-betul menebus dengan dirinya sendiri, jatuh jadi manusia, turun jadi manusia, terus mati di tiang salib. Padahal kalaupun saya bawa premis bahwa Tuhan datang sebagai manusia terus tarik-tarik istri tangan Daud terus kasih ke Absalom, bisa aja saya bilang begitu gitu loh. Karena tuh kalian imani kan Tuhan yang turun ke dunia gitu. Tapi saya tidak bawa narasi seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan menghukum Daud dengan mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain untuk dijinahi. Padahal Tuhan menghukum pejina tapi membiarkan pejinah baru gitu loh. Dan pejinah itu dilakukan oleh anak si pejinah ini gitu. Dan itu dilakukan di hadapan seluruh Bani Israel karena memang Tuhan bilang saya akan lakukan terang-terangan, sementara kau lakukan kejahatanmu secara tersembunyi gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya tidak menambahkan apapun kata-kata. Saya coba tunjukkan kata yang tidak ada di dalam ayat itu. Kata apa dari lisan saya yang tidak ada di dalam ayat itu? Mengambil, Tuhan yang bilang aku mengambil. Istri ada di situ kata-katanya. Daud, di situ Daud sebagai subjek, sebagai si objeknya. Kemudian diberikan kepada anak, ada di situ tertulis. Gitu loh, Pak. Kenapa saya dikatakan bermain kata-kata? Kecuali saya menyimpulkan sesuatu nih, menyimpulkan tanpa ada kata tertulisnya. Padahal jelas itu tertulis. Aku akan mengambil istri-istrimu, kan? Lalu akan mengambilnya terang-terangan, ditiduri. Bahkan ini saya bacakan lagi deh. Ya, oke lah ya, saya bacakan gini lah. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Maka apa premis saya? Tuhan mengambil istri Daud untuk diberikan kepada orang lain sebagai hukuman atas perzinahan Daud dengan Batseba dengan mengadakan zina baru. Itu, Pak. Seandainya itu salah ya silakan bantah. Dari mana narasi saya yang salah gitu loh, Pak. Izin, Pak, silakan bicara. Iya, makasih. Enggak, maksud saya sih tidak. Saya begini, buat saya mengimani, bukan saya bilang, saya mengimani apa yang saya imani. Kita kan sama-sama mengimani, ya kan Uni. Maksudnya gini, yang buat saya adalah kan ada
kita setiap orang dengan kata-kata punya perspektif Saya yang berbeda. potong teman-teman di bawah, izin teman-teman yang menghina Pak Pastor Yanto secara terang-terangan. Cebi, tolong Cebi awasi teman-teman muslim yang menyerang pribadi Pak Yanto. Langsung di mute aja sepanjang live. Saya tidak izinkan kalian berlaku zolim di sini ya, teman-teman muslim, izin. Kalau teman-teman menyerang, ya, guys. jangan menyerang personal. Ya. Tolong pertanyakan argumentasinya. Saya tidak izinkan teman-teman muslim di sini berlaku tidak zolim terhadap mereka yang luar biasa naik ke sini menjelaskan iman mereka untuk keilmuan kita, dan kalian menghina beliau dengan cara Rasulullah saja mengajarkan untuk menghormati rasi, rabi, dan pastor. Ketika perang saja tidak boleh mengganggu pastor, rasi, dan rabi. Jadi saya tidak izinkan kalian berlaku zolim. Tolonglah ya, walaupun beliau mengatakan bahwa Daud adalah, biarkan itu menjadi. Ya, tolong awasin Cebi. Kalau ada teman-teman muslim, kalau Kristen biarkan. Kalau ada teman-teman muslim yang menyerang pribadi narasumber saya, hapuskan dari peradaban. Gak perlu saya orang-orang seperti itu. Mute kan saja. Satu lagi infonya, jangan spam komen ya, hargai yang lain. Yang lain juga komen, jangan spam komen. Terima kasih. Ya, kalau kalian membawa narasi konsekuensi logis enggak apa-apa. Ya, tapi kasih tanda tanya di belakang. Kasih tanda tanya, jangan sebuah argumentasi yang tidak berdasar menyimpulkan begitu saja, enggak bisa, ya. Oke, silakan Pak Yanto, izin lanjut. Ya, makasih nih, makasih ya. Jadi saya hanya mau bilang begini. Saya akan buat kesimpulan aja ini ya, supaya lebih enak dari saya pribadi. Pertama, saya akan buat kesimpulan pertama bahwa apa yang Uni sampaikan itu terjadi, sudah ya. Betul, kejadiannya pertama. Yang kedua adalah bahwa apa yang Daud lakukan itu sekalipun jahat, tapi Daud mengakui kesalahannya, dan proses dia mengakui kesalahannya sudah kita lihat. Kalau di versi Injil kita tahu bagaimana dia menyesal, dia berpuasa, ya kan? Tapi namanya hukuman, sebuah ketetapan harus terjadi, dan ketetapan itu yang sudah tadi Uni sampaikan, ya. Jadi melalui Absalom sendiri. Kenapa? Dan kata yang Uni sampaikan di ayat berikutnya, yaitu supaya gini, bahwa apa yang selama ini tersembunyi, yang Daud lakukan sembunyi-sembunyi, itu dipertontonkan kepada banyak orang. Itu maknanya. Jadi semua orang akan tahu bahwa Daud pernah melakukan hal yang sangat-sangat fatal, gitu. Nah, terus ya yang terakhir Uni, ya yang terakhir adalah saya mau bilang bahwa di balik semua peristiwa ini, pertama Tuhan Maha Tahu, dan kedua ada kedaulatan Tuhan, dan disitulah kita sebagai manusia tidak bisa sampai sebatas mana kita mengetahui apa rencana Tuhan, dan sebatas mana kita mengetahui kedaulatan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Thank you nih. Ya, sama-sama. Oke, saya masuk ke komparasi dalam perspektif Islam ya. Masya Allah ya. Walaupun saya bergetar hati saya jujur ya, karena kecintaan saya terhadap Nabi Daud alaihissalam ya. Tapi saya tidak akan menghakimi teman-teman Kristen, karena kita tahu sendiri ya bagaimana pandangan mereka terhadap Abraham, yang bahkan dikatakan berzina juga karena memiliki gundik atau memiliki istri seperti Hagar gitu. Ada kok, teman-teman sudah dengar sendiri ya. Padahal Abraham sendiri adalah bapak bangsa, apalagi Nabi Daud dihina. Teman-teman tahu sendiri kalau dalam perspektif Islam bahwa Nabi itu maksum. Tuhan memilih orang terbaik untuk menyampaikan firman-Nya. Salah satunya Nabi Daud alaihissalam yang menjadi nabi yang sangat bersabar, bahkan terkenal dengan puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Masya Allah, beliau terkenal dengan kebijaksanaannya ketika beliau mengadili seseorang ya, yang bahkan anaknya Sulaiman juga orang yang bijak, raja yang bijak. Beliau berdua adalah raja yang bijak, raja yang adil ketika menghakimi orang-orang salah, dan kita bisa melihat ini di riwayat Muslim sendiri. Nah, sebagai bentuk pembelaan saya, izin ya Pak Pastor, kita berbeda dan kita sepakat untuk berbeda, tapi izinkan saya membela nabi saya yang sangat saya cintai karena Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi, di mana nabi sendiri artinya adalah orang yang membawa kabar, orang yang diberikan kabar untuk diberitakan kepada orang lain. Dan Nabi Daud membawa kitab Zabur, di mana Nabi Daud sendiri terkenal dengan suaranya yang sangat indah, dan Nabi Daud sendiri adalah terkenal dengan kebijaksanaannya sebagai seorang raja, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dengan melakukan puasanya, yaitu terkenal dengan puasa Daud.
Masya Allah, Allah memberikan informasi kepada kita sebagai umat Islam bahwa Daud salah satu Nabiullah yang sangat-sangat kita cintai, memiliki anak yang juga sangat bijak bernama Nabi Sulaiman. Bahkan kita percaya melalui garis keturunan Nabi Daud itu ya, kita sangat percaya bahwa ya tahu sendiri ya bagaimana Bani Israel juga menjadi umat pilihan walaupun mereka banyak yang ingkar, tapi tetap kita tidak menjustis Bani Israel sendiri. Israel sendiri pun kita tidak boleh hina karena Israel sendiri adalah Nabi Yakub alaihissalam yang juga kita muliakan. Maka teman-teman ya, after live ini teman-teman banyak berdoa meminta ampun kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk yang menghina para nabi dengan kelakuan kita dan lisan kita. Astagfirullahaladzim ya, mengucap banyak-banyak. Itu saja mungkin. Dan mungkin Pak Pendeta atau Pak Pastor ada pertanyaan terkait Islam, karena saya sudah cukup dengan jawaban Anda. Saya gemetar, takutnya nanti jawaban-jawaban Anda membuat saya sedih gitu ya, karena ini nabi saya yang saya yakini sebagai nabi yang mulia. Mungkin ada pertanyaan terhadap Islam mungkin Pak. Astagfirullah. Ya. Oh, thank you Uni, tidak ada. Terima kasih. Baik, Itu saja. oke. Terima kasih ya. Pak Pastor masih tetap ingin standby diskusi dengan tema yang premisnya ada 5 premis sebenarnya, atau ingin turun? Silahkan, saya tidak memaksa Anda untuk di sini. Gak apa-apa, saya turun aja ya, dengar aja ya. Oke. Thank you ya. Terima kasih Pak Pastor. Pak Pastor, Thank kalau you. seandainya ada kata-kata saya yang salah dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf kepada Anda. Saya respect terhadap Anda. Apapun keyakinan Anda, itu adalah keyakinan Anda. Biarlah Tuhan semesta alam yang menghakimi kita masing-masing. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung iman Anda dan menyinggung Anda sendiri gitu sebagai seorang pastor. By the way, respect terhadap Anda. Semoga sehat selalu. Jangan Oke, bosan untuk thank you. berkunjung ke room saya Pak Maaf Pastor. ya, kalau ada yang salah ya. Sama-sama. Thank you semua ya. Iya, sama-sama. Selamat Terima malam. kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita ke Charles the King ya. Charles the King. Nah, Silakan. ya, selamat malam. Malam mau menjawab terkait Ya. tentang pertanyaan kami tentang Enggak. Saya mau saja. Saya ikuti dari tadi semua. Saya Oke. mau sebenarnya saya enggak terlalu dengan terlalu paham baca semua di Alkitab kan banyak sekali. Tapi saya mau bertanya tuh, ini apa tujuannya ini dari yang Umi bahas, apa tujuan akhirnya nanti, maksudnya gitu intinya. Oke, baik. Pertama, Kristen itu ada misi yang disebut dengan amanat agung menyebarkan Injil ke seluruh makhluk, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman Kristen dengan cara memberikan penjelasan tentang Bible. Kalau gitu kita tidak masalah, tapi yang paling buruk adalah mereka menyerang Islam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memframing agama Islam. Itu sudah dilakukan. Bahkan yang pertama sekali melakukan adalah Yohanes Damaskus di abad ke-8 dengan membuat literasi buruk terkait Islam, dan itu disebut sebagai apologet. Apa itu? Apologia, membela iman. Dan ini dilakukan oleh para teman-teman Kristen yang bergelar apologet Kristen. Saya sebagai seorang muslimah dengan ajaran dakwah bil hikmah diperintahkan juga untuk menjawab syubhat. Ya, saya tidak mungkin membiarkan syubhat. Ya, syubhat itu adalah asumsi liar yang membagongkan, yang tidak pernah kami imani, yang meragukan, tapi dibawa oleh teman-teman Kristen. Contoh, ketika Ica mengatakan bahwa Allah merevisi Al-Quran, padahal tidak ada seperti itu. Contoh ketika Mikana di Komaldia yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oh, tidak bisa gitu kami biarkan. Allah kasih juga izin untuk membuka Komal, maka saya juga melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman Kristen lakukan dengan mempertanyakan kembali kitab suci kalian yang sudah saya pelajari dan menjawab setiap pertanyaan kalian sebagai Kristen. Tujuannya adalah mengedukasi orang yang merasa benar tapi nggak ngerti apa-apa, dan memberikan informasi yang belum tahu kalian apa dalil di kitab suci kalian tidak pernah baca, dan dari saya kalian tahu. Di sini mengharamkan kebodohan tapi mengizinkan ketidaktahuan. Mana tahu yang tidak tahu jadi tahu setelah keluar dari room saya untuk mendapatkan apa? Pengetahuan. Begitu. Oke. Yang kedua, Umi itu kira-kira apa enggak jika Umi menawarkan agamanya lah ke kami kah atau orang di luar agamanya tuh, kira-kira apa yang bisa dijaminkan begitu? Contoh, Maaf, di sini bukan Islamisasi ya. Izin, saya tidak menawarkan agama saya. Islam itu tidak perlu ditawar-tawarkan karena Islam itu adalah agama yang dicari. Islam itu akan diberikan kepada mereka yang mau. Kalau mereka nggak mau, Islam nggak mau juga datang kepada kalian karena hidayah itu milik Allah. Saya tidak sedang menawarkan Islam kepada kalian. Saya sedang memberitahukan ilmu pengetahuan yang adalah temanya tentang ketuhanan. Di mana saya beragama Islam, tentu saya menjawab tentang Islam. Saya tidak mau nawar-nawarkan agama saya. Emang agama saya barang murah gitu ditawar-tawarkan? Tidak dong.
Agama saya itu eksklusif, di mana agama saya adalah orang yang mau baru dapat hidayah. Kalau nggak mau nggak apa-apa, pergi sana jauh-jauh. Jadi saya nggak mau nawar-nawarkan, apalagi menjamin kamu masuk Islam tiba-tiba kamu masuk surga. Nggak mau. Kalau memang mau masuk surga ya udah sembah saya. Mau nggak masuk surga? Mau nggak sembah saya? Yuk. Mau? Masuk surga loh, saya jamin masuk surga. Betul. Nanti kamu akan merasakan setelah kematian masuk surga. Tapi nyembah saya mau nggak? Ah, mau aja. Ah, tenang aja, sama saya nggak 1/10. Tenang aja, kamu cuman kasih 5% gaji kamu setiap bulan sama saya. Kamu nyembah saya. Mau? Masuk surga beneran, saya jamin. Mau? Kok merepet? Kok merepet? Enggak, maksudnya kan saya kan nawarin kalau mau, ayo, mau nggak nyembah saya aja. Saya mau nawarin. Mau nawarin gitu. Ya, kan dia maunya sesuatu yang menjamin gitu. Ya udah aku tawarin aja, sembah aku aja sekalian, aku jamin masuk surga gitu. Salah nanya tadi, salah nanya. Ya kan salah nanya. Salah nanya. Oh iya udah, maaf. Enggak, maksudnya ini simulasi ya guys. Simulasi ketika ada yang berani menjamin surga itu adalah bullshit. Adalah kebohongan. Karena apa? Tunjukkan kepada saya. Siapa yang sudah pernah ke surga? Oh, pasti kalian jawab Yesus. Saya akan bantah itu nanti. Tapi itu bukan tema kita pada malam kali ini gitu. Ada lagi pertanyaan Charles Kidding? Sebenarnya banyak sih, tapi kapan-kapan lagi karena hujan ini dia. Hujan, nggak apa-apa sebenarnya. Tanya aja. Oh, Kalau nggak, kasih. oke, terima kasih. Nggak apa-apa, standby di situ. Pak De Gedeon, nanti kalau mau bicara setelah yang lain dulu ya Pak. Dot design, silakan dot design. Ada yang mau disampaikan? Dot design? Ini. Oh iya ya. Saya mau bertanya lagi. Iya silakan. Ini Islam kan percaya kan nabi-nabi. Berapa nabi kalau di Islam ya? Saya nggak tahu berapa. Sebenarnya tapi- ribu. Tapi yang diperkenalkan itu hanya sekitar 25-an. Ya, oke. Itu kan Terima kita percaya Yesus juga sebagai nabi ya. Percaya dong. Kita percaya Yesus. Iya. Percaya. sebagai nabi. Berarti apa yang Percaya. Yesus? Iya. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus bawa? Yang kitab yang dibawa berarti dipercaya Umi juga. Ya, Atau saya bagaimana? jawab Orang boleh? Islam Saya percaya jawab ya. enggak? Saya jawab. Kami percaya bahwa setiap nabi itu jawab. membawa, ya, diam dulu ya. Biar nggak salah paham. Kami percaya bahwa para nabi itu membawa suhuf, ajaran, kataba atau kitab. Nah, perlu dipahami, kataba atau kitab artinya adalah bukan hanya buku, tetapi ada istilah homonim. Maknanya sama dalam satu kata. Ini terjadi di dalam semua bahasa. Kataba artinya adalah ketetapan Tuhan. Jadi kami percaya setiap nabi itu membawa kitab, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, di mana juga ada suhuf yang bisa diterjemahkan sebagai lembaran. Lembaran bukan hanya lembaran yang tertulis saja, tapi lembaran pengajaran-pengajaran. Contoh yang disebut dengan Injil. Maka kami percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu membawa Injil. Mana Injilnya sekarang? Ya tidak ada. Kan itu untuk Bani Israel. Yang kedua, nabinya aja udah nggak ada, masa kitabnya masih ada? Nabinya aja tertolak, masa kitabnya masih ada? Sama seperti tidak adanya lagi loh batu Musa, begitu juga dengan Injil tidak ada. Lalu bagaimana dengan mengimani Uni? Mengimani itu bukan berarti menjadikan kitabnya Nabi Isa itu sebagai panduan berkeyakinan. Kan kitabnya Nabi Isa untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Gitu sayang. Jadi saya beriman kepada Al-Quran yang diberikan seluruh alam, ke seluruh alam begitu. Oh, yang mau catat, maaf ya, saya ulangi nanti pelan-pelan. Jadi ya sudah. Saya mau bertanya lagi. Boleh. Kami kan Kristen tidak percaya, tidak percaya itu Muhammad itu adalah nabi. Nggak apa-apa. Boleh enggak Umi bisa buktikan kalau Muhammad itu benar-benar dia adalah nabi yang benar. Contoh, kalau dia memang nabi yang benar, artinya kan dia harus satu, kan Allah mengutus Allah lah. Contoh kalau dia memang utusan, dia diutus bersama itu 25 nabi lah itu toh. Dia Muhammad lah salah satunya, seandainya dia nabi benar toh. Oke. Tapi Muhammad ini beda daripada semua nabi. Dari semua nabi yang lain dia beda. Bedanya apa? Yaitu beda. Pertama itu Ya, apa bedanya? dia lupa nih semua lagi. Oke, saya kasih persamaan ya. Bentar, saya kasih. Ya, tidak beda. Saya kasih. Oke, saya kasih persamaan ya. Pak Pendeta Sitepu di mute dulu, Pak, berisik.
Tidak ada perbedaan, say. Pertama, Nabi Muhammad berperang, Nabi Ibrahim berperang, Musa berperang. Kedua, Nabi Muhammad punya istri banyak, Nabi Ibrahim punya istri banyak, punya gundik. Nabi Daud punya istri, punya gundik, bahkan lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Bahkan Salomo, ya walaupun bukan Nabi menurut kalian ya, tapi dia termasuk orang yang dikasihi Tuhan, maksudnya disukai Tuhan gitu ya. Terus siapa lagi yang Nabi ya dalam kitab kalian ya? Ayat tuh Daud tuh Nabi, kisah para Rasul pasal pasal kedua apa pasal ketiga itu 30 pasal kedua ayat 30 tuh. Ibrahim tuh punya lebih istri dari lebih satu tuh, berarti juga nabi. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Yang kedua, bentar dulu. Mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu doang Tuhannya, nggak ada trinitas. Nggak ada tuh Daud mengajarkan trinitas, nggak ada tuh Ibrahim mengajarkan trinitas, tidak ada itu Musa mengajarkan trinitas. Nah kemudian satu lagi itu mengajarkan berkiblat. Daud mengajarkan berkiblat, di Tawarikh diajarkan berkiblat, di kitab Perjanjian Lama diajarkan berkiblat. Nah kemudian apalagi ya? Ya itu ajarannya sama linear gitu. Kok dikatakan beda dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi kalau perspektif Bible sebenarnya Nabi kami memang beda dengan Nabi kalian, karena Nabi Daud itu kan berzina. Tuh, bentar. Perbedaannya adalah izin ya, seperti tema kita ini ya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah berzina, tapi di kitab kalian Nabi kalian justru berzina. Bentar dulu, saya kan kasih dalil nih. Ya ada perbedaan sih. Di kitab kalian digambarkan Nabi Daud itu seorang pezina. Di kitab kalian digambarkan bahwa Nabi kalian itu punya gundik. Sementara kalau Nabi Muhammad itu istri-istrinya semua dinikahi dan beliau tidak pernah berzina gitu. Kemudian di kitab kalian digambarkan bahwa nabi-nabi itu bahkan dengan secara mengerikan ya, sangat mengerikan sekali kalau kita baca kitab-kitab kalian gitu. Beda memang penggambaran Nabi di dalam perspektif Kristen dengan di Islam itu beda, karena saya tahu doktrin kalian itu setiap manusia itu sudah kena dosa, hanya Yesus saja yang tidak berdosa. Nah dalam Islam itu nabi-nabi saya tidak berdosa, termasuk Nabi Daud alaihissalam yang saya percaya lah, bukan versi kitab kamu loh ya, begitu Charles King. Iya. Jadi itu juga kita harus karena ini kitab Al-Quran dengan Alkitab itu beda. Padahal Alkitab itu fakta sejarah loh. Itu fakta yang dari sejarah Israel. Yakin fakta sejarah? Yakin. Nggak yakin? Oke, coba tunjukkan kepada saya ketika di dalam kitab Matius Bukit Golgota terbelah, maka semua roh-roh orang-orang kudus itu bangkit berjalan-jalan. Itu sejarah mana yang mencatat? Kalau itu bukan porsi saya di situ, Bunda. Ya udah, berarti itu terbantahkan. Tidak bisa dikatakan fakta sejarah. Nanti Ibu lah debatlah sama Bapak Nursena kalau soal sejarah. Boleh, tolong dong ajak Pak Bambang Nursena dong ke sini. Saya suka bahas sejarah soalnya. Jadwalkan ya. Jadwalkan ya. Jadwalkan dengan Pak Bambang Nursena. Tolong. Aduh, tolong banget lah. Banyak pernyataan Pak Bambang Nursena tuh banyak yang ingin saya counter loh. Ngeri banget loh, masa sekelas Bambang Nursena tuh pertanyaannya jawabannya bisa saya counter gitu loh. Saya udah pernah debat sama Pak Esra Suru loh. Masa Pak Bambang Nursena nggak mau sama saya di? Ya, boleh. Ini juga tuh kalau memang si itu Muhammad itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kan beristri 5, sedangkan Yesus kan dia diutus yang terakhir kan. Dia diutus kan nabi yang terakhir. Baru katanya Yesus sebelum itu. Yesus kan bilang pas waktu terakhir dia itu tidak boleh dia beristri, maksudnya cukuplah satu orang beristri toh. Di mana itu? Ada di Matius di mana Yesus bilang begitu? Jangan mengada-ngada perkataan Yesus. Tunggu. Di perjanjian baru yang ditulis di situ. Yesus saja tidak menikah loh. Mana ada dia ngajarin kalian untuk menikah? Dia aja nggak nikah. Maksudnya diajarkan di perjanjian baru itu tidak boleh lagi beristri, cukup satu kan, karena kita di mana? Perjanjian baru saya gimana untuk diaken dilarang. Bagi kalian yang jadi diaken memang nggak boleh kalian beristri lebih dari satu, sama seperti imam di dalam raja atau imam di dalam perjanjian lama. Tapi untuk orang awam mana dalilnya? Di perjanjian baru orang Kristen itu nggak boleh lagi, karena kecuali di perjanjian lama dulu. Pakai dalil ya, nanti pakai dalil aja nanti aja.